Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunche menurunkan lengannya dan tidak lupa membersihkan tangannya. Matanya kemudian beralih fokus dan dia berjalan menuju Ye Xinghan dengan langkah santai. Ye Xinghan, yang awalnya mengira dia aman, menatap mata Yunche. Semua bulu di tubuhnya langsung berdiri tegak saat dia merasa seperti jatuh ke jurang yang dalam. Dia menggigil sambil mundur. Yunche, kamu, apa yang kamu lakukan? Jangan kemari, jangan kemari. Utusan ilahi dan banyak tetua balai ilahi Sun Mun mengepung Ye Xinghan. Rasanya salah bergerak maju atau mundur. Mereka sangat menyadari keluhan antara Ye Xinghan dan Yunche. Dia pertama kali memaksa Yunche dan Feng Shuer hampir mati di primordial mendalam ark dan kemudian dia mengirim orang untuk menyerang Frozen Cloud Asgard, tapi Yunche sekarang adalah Master Asgard dari Frozen Cloud Asgard. Saya akan membunuh Tuan Muda Anda, apakah Anda akan mencoba menghentikan saya? Yunche melirik utusan ilahi Sun Mun dan para tetua dan berkata dengan nada yang sangat tenang. Ketika Yunche melihat ke atas, utusan dan tetua ilahi matahari bulan semuanya menunjukkan kegugupan dan Ye Xinghan sudah terjatuh ke tanah sambil berusaha mati-matian untuk bergerak mundur. Tidak, jangan kemari, selamatkan, selamatkan aku, selamatkan aku. Tiba-tiba tercium bau menyengat dan genangan air kotor muncul di bawah tubuh Ye Xinghan, dia begitu ketakutan hingga ngompol di bawah tatapan Yunche. Pemimpin utusan ilahi yang setara dengan surga, mengertakkan gigi. Langkahnya lambat tapi dia terus mundur beberapa langkah. Di bawah tindakannya ini, utusan dan tetua ilahi lainnya hampir semuanya mulai membuat cadangan pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada beberapa meter jauhnya dari Ye Xinghan. Jika seseorang seperti Huang Ji Wuyu malah fokus pada mereka pasti akan melawan bersama. Tapi menghadapi Yunche, perlawanan mereka tidak hanya mustahil untuk menyelamatkan Ye Xinghan, bahkan bisa menghancurkan peluang berbahaya untuk bertahan hidup yang telah diperoleh oleh Sun Mun Divine Hall. Oleh karena itu, menyerah pada tuan muda ini, yang pada awalnya tidak populer, bukanlah pilihan yang paling bijaksana dan paling masuk akal. Kalian semua, Ye Xinghan sangat ketakutan hingga wajahnya kehilangan warna. Wajahnya sangat pucat hingga tampak seperti tembok yang telah dipoles amplas. Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Ye Xinghan, Yunche perlahan berjalan ke arahnya dan berkata tanpa emosi, ayahmu baru saja meninggal di depan matamu. Sebagai putranya, meskipun Anda tidak dapat mengambil jenazahnya, Anda harus turun ke sana dan mengambil sebagian abunya. Jika Anda pergi begitu saja, itu merupakan tindakan tidak berbakti. Saat kamu pergi ke dunia bawah, aku khawatir ayahmu pun tidak akan membiarkanmu lolos. Wajah Ye Xinghan berubah dari putih menjadi hijau. Mulutnya terbuka lebar dan tubuhnya meringkuk sementara suara aneh keluar dari tenggorokannya. Saat itu, kamu hampir membunuhku, hampir membunuh Suerku, membunuh Nyonya Asgard sebelumnya dan Nyonya Besar Asgard dari Frozen Cloud Asgard. Jika saya tidak sampai di sana tepat waktu, seluruh Frozen Cloud Asgard akan hancur di tangan Anda. Bagaimana kamu mengusulkan agar aku membuatmu membayar utang ini? Haruskah aku mengupas kulit dan tendonmu atau memotong anggota tubuhmu dan mengubahmu menjadi manusia babi, membuatmu berharap mati? Wajah Yunche menjadi gelap sepenuhnya. Setiap kata mengungkapkan kebencian yang tak terbatas. Setiap orang yang mendengar ini gemetar karena menggigil. Ye Xinghan menatap lekat-lekat dengan mata merah. Garis-garis darah menutupi setiap sudut bola matanya. Warna wajahnya berubah dari hijau menjadi abu-abu gelap yang sangat tidak normal. Suara-suara aneh terus keluar dari tenggorokannya, namun dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dan kemudian, dengan mata terbuka,
dia langsung terjatuh dan tidak bergerak lagi. Busa putih bercampur darah menyembur keluar dari mulutnya dengan gila-gilaan. Seluruh Ocean Palace terdiam. Bau yang berasal dari Ye Yinghan masih menggantung di udara. Yunce melirik Ye Xinghan dan berbalik dalam diam. Yang disebut tuan muda yang tumbuh dihormati oleh semua orang biasanya lebih takut mati daripada orang biasa. Dia bahkan tidak perlu membunuh Ye Xinghan ini sendiri. Orang tersebut sebenarnya ketakutan setengah mati karena patah tulang di hati dan kandung empedunya. Kematian Ye Xinghan tidak mengakibatkan kesedihan atau keengganan Sun Moon Divine Hall, sebaliknya, hal itu membuat mereka merasa sangat terhina, seolah-olah mereka telah kehilangan seluruh martabat mereka. Jika dia memutuskan urat nadi kehidupannya sendiri, masih bisa dikatakan bahwa dia telah binasa demi menjaga nama baik Balai Ilahi Sun Moon. Tapi dengan semua mata terfokus padanya, tanpa Yunce menyentuhnya, dia mengencingi dirinya sendiri dan kemudian menjadi takut setengah mati. Kemungkinan besar dia adalah tuan besar pertama dalam sejarah benua langit yang mendalam yang ketakutan setengah mati. Martabat Sun Moon Divine Hall selama 10.000 tahun lenyap seiring dengan kematiannya. Ayo pergi, utusan ilahi Heavens Equal mengertakkan giginya karena jengkel atas kegagalannya, berbalik, dan pergi tanpa memikirkan dirinya sendiri dengan tubuh Ye Xinghan. Secara bersamaan, semua orang mengikuti dari belakang. Tidak ada yang pergi untuk mengambil tubuh Ye Xinghan, bahkan pandangan kedua pun tidak diberikan. Mari kita pergi juga. Orang-orang dari wilayah pedang surgawi yang perkasa semuanya berkumpul dan bersiap untuk pergi. Di ujung garis wilayah pedang surgawi yang perkasa, terdapat sebuah keberadaan yang sama uniknya, Villa Pedang Surgawi. Ling Yuefeng dan Suan Yuan Yufeng dibawa untuk berpartisipasi dalam konferensi penguasa surgawi oleh Suan Yuan Jue dalam upaya untuk tampil di depan Suan Yuan Wentian dan menjadi kelompok orang pertama yang bersumpah setia dan mencapai posisi yang lebih tinggi untuk Villa Pedang Surgawi di benua itu. Namun mereka tidak menyangka hasil seperti ini, bahkan dalam mimpi terliar mereka pun tidak. Mereka tidak melihat Suan Yuan Wentian menjadi penguasa surgawi, sebaliknya, dia dibakar menjadi debu. Apa yang mereka saksikan adalah kelahiran penguasa sejati benua itu. Pemuda dengan kekuatan tak terbantahkan yang telah menjadi penguasa absolut benua ini memiliki banyak dendam dan banyak sejarah dengan Villa Pedang Surgawi mereka. Suan Yuan Jue menarik mereka berdua. Tepat ketika mereka hendak pergi, sebuah bayangan berayun di depan mereka dan wajah dingin Yunce muncul di depan mata mereka. Yunce, Ling Yuefeng sangat terkejut hingga dia hampir mundur selangkah. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Suan Yuan Jue juga gemetar ketakutan. Dia menyembunyikan Suan Yuan Yufeng di belakangnya saat lengannya gemetar tak terkendali. Jangan khawatir, Yunce tersenyum dingin, Suan Yuan Yufeng. Meskipun kamu adalah wanita jalang yang pantas mati 10.000 kali, kamu melahirkan seorang putra yang baik. Kau tahu, bahkan jika aku membunuhmu sekarang, Ling Jie tidak akan membenciku seumur hidupnya, tapi itu juga sebabnya aku tidak bisa membunuhmu. Dihina sebagai perempuan jalang oleh Yunce, jika itu terjadi di masa lalu, Suan Yuan Yufeng pasti akan menyerangnya dengan sembarangan. Tapi menghadapi Yunce, yang membunuh Suan Yuan Wentian dan membuat 4 tempat suci tunduk padanya, dia tidak bisa menjadi liar lagi. Bibirnya berubah ungu tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Yunce mencengkeram tangannya dengan ringan, mencoba menahan keinginannya untuk membunuh Suan Yuan Yufeng, karena kata-kata yang ditinggalkan Jasmine, memberitahunya bahwa dia mungkin tidak dapat melihat Chu Yue-chan, dan anak mereka seumur hidupnya. Dia membenci Suan Yuan Yufeng hingga ke tulang. Tapi, hari itu di Heavenly Sword Villa, ketika Ling Jie menikamkan pedangnya ke tenggorokannya sendiri, ingin menukar nyawanya sendiri dengan nyawa Suan Yuan Yufeng, Yunce pasti tidak akan bisa membunuh Suan Yuan Yufeng lagi. Dan dia sendiri, adalah penyebab utama dari semua yang telah terjadi.
Karena semuanya telah terjadi, tidak ada alasan untuk menyakiti Ling Jie selama sisa hidupnya. Lagi pula, di dunia yang berbahaya ini, Ling Jie hanya memiliki beberapa orang yang memperlakukannya dengan tulus dengan sepenuh hati. Yun Ce berbalik agar tidak melihat wajah Suan Yuan Yufeng. Niat membunuhnya baru saja mulai mereda. Dia berkata dengan suara yang dalam, Suan Yuan Yufeng, meskipun aku benar-benar ingin memotongmu menjadi beberapa bagian, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Tapi sebaiknya kamu ingat, jangan pernah muncul lagi di Heavenly Sword Villa. Jangan biarkan aku melihatmu lagi kalau tidak. Yun Ce menarik napas dalam-dalam, lalu seketika berpindah jauh. Cepat pergi. Seolah-olah mereka baru saja melewati gerbang neraka, dahi Suan Yuan Jue sudah dipenuhi keringat. Dia membuat Ling Yuefeng dan Suan Yuan Yufeng panik dan terbang jauh dengan kecepatan tercepatnya. Aula Sun Moon Divine, wilayah pedang surgawi yang perkasa, dan praktisi mendalam dari masing-masing negara semuanya pergi satu demi satu dengan panik. Tak satu pun dari mereka yang berani melawan dewa jahat. Fisik Xia Yuanba sudah berbeda dari orang biasa. Setelah disembuhkan sedikit oleh Yun Ce menggunakan energi langit dan bumi, secara mengejutkan Yuanba telah pulih dalam waktu singkat. Melihat orang-orang di sekitar mereka pergi satu persatu, dia datang ke hadapan Yun Ce dengan beberapa langkah. Yuanba tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya saat dia berkata, "Kakak ipar, kamu sebenarnya benar-benar menjadi sekuat ini. Bagaimana kamu melakukannya? Mungkinkah tuanmu telah kembali? Aku akan memberitahumu lebih banyak tentang hal itu di masa depan." Yun Ce tersenyum dan berkata, "Yuanba, Suir dan aku akan segera kembali ke alam iblis ilusi, kalau tidak mereka pasti akan khawatir. Apakah kamu ingin kembali bersama kami?" Mata Xia Yuanba berbinar, tapi segera diliputi oleh keraguan. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya, "Lupakan, aku akan kembali lagi nanti." Tiba-tiba, aku menjadi master tempat suci jadi meninggalkannya secara tiba-tiba sepertinya bukan ide yang bagus. Aku harus kembali ke tempat suci dulu. Hahaha, kamu benar, Yun Ce tertawa keras. Kakak ipar, suara Xia Yuanba merendah, kamu tidak benar-benar akan membiarkan Sun Moon Divine Hall dan Mighty Heavenly Sword Region lolos seperti ini. Yun Ce tersenyum dan berkata, "Yuanba, jangan khawatir. Tempat suci Raja Absolut itu milikmu sekarang. Saya tentu saja tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti mereka, dan saya dengan sepenuh hati percaya bahwa meskipun Anda masih belum dewasa sekarang, suaka Raja Absolut akan menjadi lebih baik di masa depan di bawah kepemimpinan Anda." Xia Yuanba menggaruk kepalanya dan berkata dengan lembut, "Sejujurnya, aku tidak percaya diri sama sekali. Tapi aku percaya penuh padamu. Lagi pula, kamu adalah seseorang yang memiliki hati kaisar tirani." Ada beberapa misteri dalam kata-kata Yun Ce tapi dia kemudian mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Namun, saya sangat serius dengan formasi teleportasi. Untuk bulan ini, pimpin Absolute Monarch Sanctuary dengan fokus membangun formasi teleportasi terlebih dahulu. Ingat, ketika bekerja dengan Sun Moon Divine Hall dan Mighty Heavenly Sword Region, manfaatkan sumber daya mereka sebaik-baiknya. Saat ini mereka hanyalah sekelompok ular tanpa kepala yang cemas. Mereka akan sangat ingin melakukan dengan baik tugas yang saya perintahkan ini. Jangan enggan menggunakannya. Meskipun primordial mendalam Ark memiliki kemampuan penjelajahan luar angkasa yang kuat dan tak tertandingi, ia menyimpan dunia individu yang sangat besar di dalamnya. Setiap kali melakukan perjalanan, ia tidak hanya mengangkut satu atau dua orang tetapi seluruh dunia. Karena itu, ia mengonsumsi energi dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan dengan dukungan Jade of the Nine Suns, ia tidak dapat menahan konsumsi sembrono seperti itu. Terutama setelah perjalanan bolak-balik ke Azure Cloud Continent, energi yang tersisa di primordial mendalam Ark segera turun hingga kurang dari 20%.
Baik benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi adalah rumah Yunce sehingga dia pasti sering melakukan perjalanan bolak-balik antara dua benua. Oleh karena itu, membangun formasi teleportasi berdimensi cukup besar adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dan hanya 4 tempat suci yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk membangun formasi teleportasi yang menghubungkan kedua benua. Aku mengerti, Xia Yuanba mengangguk dengan kebingungan. Juga, jagalah 2 orang dari Sun Moon Divine Hall dan Mighty Heavenly Sword Region untukku, mata Yunce sedikit menyipit. Siapa? Xuanyuan Wendao, Master Pedang Muda dari wilayah Pedang Surgawi Perkasa yang dilumpuhkan olehku, dan tetua ke-10 dari Aula Dewa Sun Moon, Ye Xuange. Xia Yuanba tertegun dan berkata dengan bingung, bagaimana cara merawat mereka? Pastikan tidak terjadi hal fatal pada mereka. Saya sudah menggunakannya dalam sebulan, kata Yunce. Xia Yuanba tampak bingung. Saat dia hendak terus bertanya, dia melihat Dongfang Xiu dan Qin Wuxiang mendekat di belakang Yunce, terlihat agak gugup. Dia segera berteriak, "Kepala Istana Dongfang, Kepala Istana Qin, kalian berdua juga ada di sini." Dongfang Xiu dan Qin Wuxiang berjalan mendekat dan membungkuk pada saat yang sama tetapi sebelum tubuh mereka membungkuk, Yunce dan Xia Yuanba sudah menghindarinya. Yunce segera berkata, "Dua kepala istana, kami berdua pernah menjadi murid resmi Istana Mendalam Blue Wind. Kami tidak bisa menerima kesopanan besar ini." Ya, Xia Yuanba langsung mengangguk. Qin Wuxiang menghela nafas dalam-dalam. Secara historis, Istana Mendalam Blue Wind milikku selalu menjadi keberadaan yang tidak berarti di benua langit yang mendalam, mirip dengan debu. Bahkan di Blue Wind Nation, kami adalah bahan tertawaan sekte-sekte kuat tersebut. Sekarang, dari 2 orang yang telah keluar dari Istana Mendalam Blue Wind milikku, yang satu telah menjadi kaisar suci dari Suaka Raja Absolut dan yang lainnya dapat disebut sebagai penguasa segala sesuatu di bawah langit. Sebagai salah satu kepala istana, saya tidak dapat menggambarkan kejayaan seperti mimpi ini dengan kata-kata apapun. Kepala istana, kamu berlebihan. Saya yakin kalian berdua ingin bertanya tentang permaisuri Chang Yue, kata Yunce. Keduanya mengangguk. Dongfang Xiu berkata, Yang Mulia telah pergi sementara selama beberapa bulan sekarang. Melihat kejayaan Master Yun hari ini, Yang Mulia pasti akan baik-baik saja. Kalian berdua bisa yakin. Yunce tersenyum dan berkata, sekarang setelah Xuanyuan Wentian meninggal, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengancam keselamatan dirinya dan Blue Wind Nation. Kalian berdua bisa yakin. Yunce tersenyum dan berkata, sekarang setelah Xuanyuan Wentian meninggal, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengancam keselamatan dirinya dan Blue Wind Nation. Tidak ada hari di mana Blue Wind Nation tidak ada dalam pikirannya selama hari-harinya di alam iblis ilusi. Dalam sebulan, ketika formasi teleportasi dibangun, dia akan kembali ke rumah kekaisaran. Di bulan ini, aku harus merepotkan kalian berdua lagi. Jika demikian, maka kami akan yakin, kedua kepala istana itu tersenyum senang. Yang Mulia Ungu, nada suara Yunce menajam saat dia memerintahkan, kirim seseorang untuk menjaga dua kepala istana dalam perjalanan mereka kembali ke Blue Wind Nation. Yang Mulia Ungu berbalik, ragu-ragu sejenak dan segera berjalan ke depan. Dia berkata dengan agak hormat, ya, tamu yang terhormat, tolong. Disebut tamu terhormat oleh Yang Mulia tempat suci dan bahkan dijaga dalam perjalanan pulang membuat kedua kepala istana sangat tersanjung. Bahkan langkah kaki mereka terasa lebih ringan saat pergi. Anggota sekte Divine Phoenix mendekat. Yang memimpin kerumunan itu adalah Feng Hengkong. Dia memandang Yunce, lalu mengalihkan pandangannya ke Feng Shuir. Mulutnya terbuka dan tertutup dalam diam selama beberapa saat sebelum akhirnya dia berbicara dengan tatapan yang rumit, Yunce, bawalah Shuir kembali ke kota Phoenix untuk sering berkunjung. Ayah kerajaan, sekarang kakak Yun sekuat ini,
dia tidak akan lagi berada dalam bahaya seperti sebelumnya. Saya akan sering kembali mengunjungi Kakak Yun. Jika kamu benar-benar peduli, kamu bisa mencoba membuka formasi mendalam 1 atau 2 dimensi dari Floating Cloud City atau Snow Region of Extreme Ice ke Phoenix City. Dengan cara ini, jika Suir ingin kembali, bukankah akan lebih nyaman? Kata Yun Ce tanpa ekspresi. Mata Feng Hengkong berbinar dan sedikit menganggukkan kepalanya. Sekte Divine Phoenix tidak akan mampu membangun formasi teleportasi dimensional yang menghubungkan dua benua tetapi menghubungkan dua negara, bukanlah sesuatu yang sulit. Suir, Feng Hengkong ragu-ragu untuk waktu yang lama tetapi pada akhirnya dia masih tidak memberitahunya tentang Feng Ximing. Dia berkata dengan enggan, kami akan pergi. Masih banyak hal yang harus diurus di kota Phoenix. Kamu harus menjaga dirimu sendiri, jangan biarkan dirimu menderita. Suaka Raja Absolut, Aula Dewa Sun Moon, dan wilayah pedang surgawi yang perkasa pergi satu demi satu dan istana samudera tertinggi mulai membersihkan kekacauan tersebut. Sekte Divine Phoenix adalah yang terakhir pergi. Ketika mereka telah tiba, mereka mempersiapkan tekad mereka untuk menghadapi kematian. Namun, ketika mereka bersiap untuk pergi, mereka merasakan relaksasi yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Sekte Phoenix suci mereka tidak hanya sepenuhnya lolos dari bahaya kehancuran, Dewa Phoenix baru mereka juga telah benar-benar terbangun. Selain itu, dia jelas lebih kuat dari Dewa Phoenix leluhur. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Xia Yuanba, yang baru saja menjadi kaisar baru di tempat suci, Yun Ce membawa Suer kembali ke alam iblis ilusi pada hari yang sama, lalu memberi tahu orang tuanya dan permaisuri iblis kecil tentang kematian Xuan Yuan Wentian. Berita ini menyebar dengan sangat cepat di Demon Imperial City. Tanpa ragu, kota kekaisaran iblis yang tertindas dalam bayang-bayang selama berbulan-bulan bersorak-sorai. Ini bukan hanya kematian satu musuh, ini adalah perkembangan yang menarik Demon Imperial City dan seluruh ilusori Demon Realm keluar dari jurang kehancuran. Demon Imperial City sepenuhnya mengangkat pertahanan mereka. Mereka yang melarikan diri dari kota kekaisaran iblis juga kembali. Bencana mengerikan yang diperkirakan terjadi setiap saat telah lenyap sama sekali. Di benua langit yang mendalam, 4 tempat suci agung berusaha sekuat tenaga untuk membangun formasi mendalam teleportasi dimensional yang diminta Yun Ce. Xuan Yuan Wentian telah meninggal dan mimpinya untuk menjadi penguasa segala sesuatu di bawah langit hancur total. 4 tempat suci besar telah mengalami teror Xuan Yuan Wentian secara langsung sehingga tidak sulit untuk membayangkan kekuatan Yun Ce, yang telah mengalahkan Xuan Yuan Wentian. Mulai hari ini, mereka tahu dengan jelas di dalam hati bahwa mereka bukan lagi eksistensi teratas di benua langit yang mendalam. Di atas mereka, muncul seseorang yang bisa menentukan hidup dan mati sesuka hati. Orang ini juga merupakan seseorang yang telah mereka salahkan berkali-kali sebelumnya, dan terlebih lagi, seseorang yang sebelumnya berkonspirasi melawan mereka. Hal ini membuat mereka tidak punya pilihan selain takut pada Yun Ce, tidak ada pilihan selain bersikap rendah hati dan hati-hati. Mereka tidak berani mengendur sama sekali dalam permintaannya akan formasi teleportasi dimensional. Setelah Sekte Divine Phoenix kembali ke Divine Phoenix Nation, mereka mulai memperbaiki kota Phoenix. Feng Hengkong tidak menganggap kata-kata Yun Ce sebagai saran yang ceroboh. Sebagai gantinya, dia segera mengirimkan 2 kelompok orang ke kota awan terapung dan wilayah salju es ekstrim untuk memulai pembangunan formasi mendalam dimensional yang menghubungkan ketiga lokasi tersebut. Nama Yun Ce tidak diragukan lagi sekali lagi menyebar ke setiap sudut benua langit yang mendalam. Hanya saja kali ini, ratusan atau ribuan kali lebih mengejutkan dibandingkan sebelumnya. Hanya dalam beberapa hari, dia diberi gelar oleh benua langit yang mendalam sebagai nomor 1 sepanjang sejarah. Namun Yun Ce tidak memperhatikan semua ini. Setelah dia kembali ke alam iblis ilusi,
dia diam-diam memulihkan diri. Setelah 7 atau 8 hari, lukanya sembuh total. Pagi-pagi sekali, matahari sudah terbit. Sinar matahari merembes masuk dari bawah jendela bambu dan jatuh ke tubuh Yunce. Kelopak matanya bergerak sedikit saat dia bergumam, "Jasmine, sekarang jam berapa?" Dia tidak mendapat tanggapan apapun. Yunce perlahan membuka matanya dan duduk dari tempat tidur. Melihat dinding seputih salju, matanya kehilangan fokus. Jasmine sudah pergi selama berbulan-bulan. Tapi dia masih belum sepenuhnya keluar dari kenyataan ini, atau lebih tepatnya, dia masih belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan ini. Sebelumnya, setelah Jasmine pergi, dia menemui pengaturan Moonflower dan berada di ambang kematian. Setelah itu, dia terus-menerus berada di bawah bayang-bayang Xuanyuan Wentian dan tidak punya waktu untuk mengurus hal lain. Sekarang setelah Xuanyuan Wentian meninggal, tidak ada orang lain yang bisa mengancamnya lagi di dunia ini. Dengan hati dan pikirannya yang benar-benar rileks, rasa rindunya pada Jasmine pun terpancar tak terbendung lagi. Dalam hidupnya, orang yang paling dekat dengannya adalah Xiao Lingqi, tetapi orang yang paling memahaminya adalah Jasmine. Awalnya mereka hanya memanfaatkan satu sama lain, namun hubungan mereka perlahan berubah tanpa mereka sadari. Hingga kemudian, mereka tidak lagi hanya mengandalkan satu sama lain secara emosional, hal itu menjadi kebiasaan yang hampir bersifat naluriah. Ketika Jasmine benar-benar meninggalkannya, ia menyadari bahwa itu bukan sekadar perpisahan jarak. Jelas sekali tubuh dan jiwanya sedang disewakan. Itu benar-benar tidak dapat diperbaiki dan akan tetap rusak selamanya. "Jas, milikku," dia berseru pelan dan mengangkat kepalanya ke arah langit, "di mana kamu?" Dia tetap linglung selama beberapa menit, lalu meninggalkan tempat tidur dan keluar dari halaman. Hari masih pagi dan dengan hilangnya pertahanan, murid-murid keluarga Yun, yang telah tegang selama berbulan-bulan, semuanya sedang beristirahat pada jam seperti ini. Karena waktu istirahat mereka bertambah, lingkungan sekitar sangat sepi. Yunce berjalan sangat jauh dan melihat seorang pria parubaya dengan pakaian putih sederhana sedang berlatih bela diri perlahan di bawah pohon tua. Saat Yunce melihatnya, dia juga kebetulan melihat Yunce. Dia menghentikan apa yang dia lakukan dan tersenyum lembut, "CR, kamu bangun pagi-pagi sekali. Kaulah yang bangun terlalu pagi, Senior Su. Lukamu belum sembuh total, jangan memaksakan diri." Yunce mendekat dan berkata. Su Hengshan tersenyum ringan, menepuk dadanya, dan berkata, "Sudah lama tidak apa-apa." Senior Yungu benar-benar seperti legenda Santo medis. Keterampilan medisnya sungguh ajaib. Hal-hal seperti memutuskan urat nadi hidupku sendiri, aku selalu berpikir bahwa meskipun Dewa Emas Cakrawala Agung ada di sini, ia tetap tidak dapat disembuhkan. Saya tidak pernah berpikir bahwa di bawah tangan ajaib Senior Yungu, saya sekarang hampir sama baiknya dengan seseorang yang tidak pernah terluka. Tentu saja, Yunce juga tersenyum, paling lama, dalam waktu sekitar setengah bulan, energi mendalam Senior Su juga akan pulih sepenuhnya. Apakah Senior Su sudah terbiasa tinggal di sini selama pemulihanmu? Su Hengshan menahan senyumnya sedikit tetapi dia berkata dengan lebih lembut, "Tentang itu, aku merasa sangat malu. Meskipun saya adalah penguasa sebuah sekte, waktu yang saya habiskan untuk keluar dari Riveris tidak berarti banyak. Awalnya saya pikir akan sulit untuk terbiasa dengan jenis kehidupan yang berbeda, namun bertentangan dengan ekspektasi saya sebenarnya sangat santai di sini." Su Hengshan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Hari-hari ini bahkan bisa dianggap sebagai hari paling nyaman sepanjang hidupku. Saya sebenarnya tidak merindukan kehidupan di Sekte Grand Wake. Sepertinya saya benar-benar tidak cocok menjadi Master Sekte. Hal ini terutama karena Linger selamat, menemukan Anda, dan cukup beruntung karena Medical Saint menjadi gurunya.
Senyumannya semakin hangat dari hari ke hari dan membuatku sadar betapa bodohnya aku memutuskan urat nadi hidupku hari itu. Jika saya benar-benar mati, saya tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi dengan senyuman di wajah Linger. Saat itu saya benar-benar ceroboh dan bodoh. Memikirkan kembali hari itu ketika dia memutuskan urat nadi hidupnya agar tidak menjadi beban bagi Yunce sehingga dia bisa menyelamatkan Linger tanpa menahan apapun, dia masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Selama Senior Su suka di sini. Mulai sekarang, jangan ragu untuk memperlakukan ini sebagai rumah Anda. Yunce tersenyum misterius. Sebenarnya, hal yang paling dikhawatirkan Linger adalah kehidupan pernikahan Senior Su. Karena kamu telah memulai hidup baru di dunia baru, setelah luka Senior Su sembuh total, kamu harus mulai mempertimbangkan untuk menemukan belahan jiwamu di kehidupan barumu. Su Hengshan tercengang. Dia jelas tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Dia menjawab dengan canggung, "Ini, Ibu Linger meninggal lebih awal, saya." Ayah, kakak Yunce, kenapa kalian berdua bangun sepagi ini? Saat kedua pria itu sedang mengobrol, mereka mendengar suara yang terdengar seperti mata air di lembah yang tenang. Su Linger berjalan ke arah mereka dengan langkah ringan, tersenyum, dan memandang dua pria terpenting dalam hidupnya. Apa yang kalian berdua bicarakan? Tentu saja ini masalah antar laki-laki. Yunce tersenyum dan berkata. Bibir merah muda Su Linger terbuka sedikit dan berkata dengan hidung terangkat, bisakah kalian berdua membicarakan sesuatu yang buruk? Kakak Yunce, kamu tidak bisa mengubah ayahku menjadi playboy seperti kamu. Yunce tiba-tiba merasa malu dan Su Hengshan sudah tertawa terbahak-bahak. Ayah, ini tidak lucu. Kamu tidak tahu bahwa kakak Yunce memiliki kakak Chang Yue, kakak Suer, bahkan permaisuri iblis kecil, dan dia menikahi saudara perempuan lain ketika dia baru berusia 16 tahun. Su Linger tidak perlu menyembunyikan apapun di dalamnya, di depan ayahnya dan mulai menghitung semua kejahatan Yunce. Pada akhirnya dia menambahkan, ini bukan kakak Yunce yang sama yang ku kenal di masa lalu. Hahaha, Su Hengshan tertawa lebih keras. Siapa yang tidak tahu nama Yunce di Demon Imperial City? Saat ini, dia sudah mengetahui situasi rumit Yunce. Dia tersenyum dan berkata, Linger, saat kamu pertama kali bertemu CR, kamu baru berumur 10 tahun. Tentu saja akan berbeda. Kamu tidak akan mengerti meskipun aku sudah memberitahumu. Su Linger maju ke depan dan meraih lengan Yunce, kakak Yunce, aku akan mengumpulkan tanaman obat di luar kota. Ikut denganku, kumpulkan tanaman obat. Yunce penuh kebingungan, keluarga Yun memiliki semua jenis tanaman obat, mengapa kamu pergi ke luar kota untuk mengumpulkannya? Mengumpulkan tanaman obat bukanlah tujuan utama. Hal ini terutama untuk mengenali tumbuhan yang berbeda. Su Linger berkata dengan serius, guru berkata untuk menjadi seorang dokter sejati, mengetahui berbagai bunga dan tanaman obat, tanaman beracun dan serangga adalah hal yang paling mendasar. Guru sedang beristirahat sekarang dan tidak dapat diganggu. Jadi kakak Yunce, kamu tentu saja adalah guru sementara yang paling cocok. Ayo pergi. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Su Linger mengedipkan mata sambil bercanda. Dia adalah satu-satunya orang di dunia ini selain dia yang mengetahui bahwa dia pernah menjadi murid Yungu. Baiklah. Yunce mengucapkan selamat tinggal pada Su Hengshan dan pergi sambil bergandengan tangan dengan Su Linger. Melihat mereka berdua begitu akrab satu sama lain dari jauh, Su Hengshan terus tersenyum. Setelah tiba di alam iblis ilusi 10 hari yang lalu, dia sudah merasa bahwa kehidupan seperti ini mungkin lebih cocok untuknya. Dia tidak perlu mengambil tanggung jawab atau berjaga-jaga. Tidak ada lagi stres, patah hati, toleransi, kemarahan, kesedihan. Sejak dulu, dia merasa bahwa dia sama sekali tidak cocok untuk menjadi master sekte dan sekarang dia bahkan lebih yakin akan hal itu. Sepertinya,
Ini memang saatnya untuk mencari pasangan. Su Hengshan tersenyum sambil berkata pada dirinya sendiri, setidaknya itu bisa membuat kekhawatiran Linger berkurang. Ada kawasan hutan yang agak kecil di sebelah timur kota Kekaisaran Iblis yang merupakan rumah bagi ratusan flora. Setelah masuk, Su Linger mulai memetik dan mengidentifikasi berbagai jenis tanaman di dekat tepian tanah dengan ekspresi serius di wajahnya. Bunga kapur, daun parasol, kuncup sutra dingin, ini disebut rumput sage. Tidak, ini adalah tanaman rambat bau ikan. Yunce segera mengoreksinya dan berkata, kelihatannya mirip dengan rumput sage tetapi ada sedikit perbedaan pada daunnya. Jika dicium secara dekat, perbedaannya terlihat jelas. Tanaman merambat bau ikan memiliki sedikit bau amis. Su Linger mengambilnya dengan hati-hati, menciumnya dan berseru, itu benar. Kakak Yunce, bagaimana kamu bisa langsung mengenalinya bahkan ketika kamu berada sejauh ini? Meskipun Su Linger telah memulihkan ingatannya dari kehidupan sebelumnya, entah kenapa kepribadian dan karakternya jelas-jelas condong ke kehidupan ini. Dia kehilangan depresi yang tak terselesaikan dari kehidupan sebelumnya dan mendapatkan lebih banyak kepolosan dan kenaifan dari gadis muda 16 tahun. Yunce berbicara dengan sikap seperti orang tua, Linger, kamu baru saja mulai belajar tentang kedokteran, sungguh mengesankan bagimu untuk dapat mengidentifikasi begitu banyak hal. Anda tidak perlu terburu-buru sama sekali. Bagaimanapun, saya mengembara bersama guru selama 20 tahun di benua Azure Cloud dan berurusan dengan berbagai jenis tanaman obat setiap hari. Sulit untuk tidak mengenal mereka dengan baik. Nanti, selama saya berhubungan dengan ramuan obat, saya tidak perlu melihatnya. Saya langsung tahu apa itu hanya dengan sedikit menciumnya. Tepat setelah dia selesai berbicara, Yunce berhenti di sana. Dia bisa menggunakan kata-kata ini untuk mengesankan wanita lain tapi Linger sudah mengetahui semuanya sejak lama. Hehe, Su Linger menjulurkan lidahnya ke arahnya, ya, kakak Yunce, cepat dan ajari aku kalau begitu. Di bawah antusiasme Su Linger untuk belajar, Yunce beralih ke mode mentor. Bunga merah ini disebut Dragon Blood Fin. Tidak ada gunanya menyembuhkan penyakit tetapi merupakan obat yang dapat membantu latihan kultivasi. Ini adalah benih roh kiri, atribut dingin, dapat dikonsumsi langsung. Ini bunga Tower Pond, bunga obat yang bisa ditumbuk untuk dioleskan dan bisa menyembuhkan bisa ular yang tidak terlalu parah. Aku tahu ini Jasmine. Seolah-olah jiwa Yunce telah ditusuk dengan kejam oleh sesuatu saat dia terkejut di tempatnya. Wow, banyak sekali melati. Saya tidak percaya mereka akan tumbuh di tempat seperti ini. Seolah-olah seseorang dengan cermat menanamnya di sini. Di depan mereka ada tanah lembab dengan banyak bunga melati seputih salju yang mekar bersamaan. Sekilas, ada sebanyak beberapa ratus bunga. Bunganya kecil tapi warnanya putih bersih. Aromanya ringan namun begitu anggun hingga mampu membersihkan jiwa. Su Linger dari kehidupan sebelumnya sangat menyukai bunga melati dan Su Linger sekarang juga sama. Ia nyaris terhipnotis saat mengagumi laut melati, bahkan rasa penasarannya yang kuat pun bisa diredam. Dia menutup matanya, menghirup aroma melati dalam-dalam, lalu berbalik dan berkata sambil tersenyum, Kakak Yunce, katakan, menurutmu apakah melati di sini adalah? Dia tidak melihat sesuatu yang aneh dengan punggungnya yang menghadap ke belakang, tapi dia sekarang melihat ekspresi Yunce yang kusam dan matanya yang berkaca-kaca setelah berbalik. Wajahnya jelas ditutupi dengan ekspresi yang tampak sedih. Dia panik dan segera melemparkan dirinya ke Yunce, Kakak Yunce, ada apa? Panggilan Su Linger membawanya kembali ke dunia nyata. Dia segera memaksakan senyum dan berkata, tidak ada, aku tiba-tiba memikirkan sesuatu. Maksudmu, memikirkan seseorang? Su Linger mendongak, merasakan detak jantung Yunce yang kacau dan berkata dengan lembut, orang yang berhubungan dengan bunga melati, apakah dia perempuan?
Yunce membuka tangannya dan memegang Su Ling'er dengan lembut. Dia berkata dengan perasaan bersalah, "Ling'er, kamu ada di sisiku. Aku tahu aku seharusnya tidak memikirkan orang lain tapi aku." Kakak Yunce, Su Ling'er malah menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut. Pada saat ini, dia sepertinya telah kehilangan ketidakdewasaan seorang anak berusia 16 tahun dan menjadi Su Ling'er di masa lalu yang selalu memanjakannya dengan cinta. "Tidak apa-apa, aku suka dirimu yang sekarang. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan saat aku berada di pelukanmu? Jangan pernah mengecewakan gadis yang bersedia melakukan apapun untukmu lagi. Dan jangan pernah menyerah pada gadis yang membuatmu bersedia melakukan apapun." Jika hati kakak Yunce tidak lengkap karena beberapa penyesalan, maka hatiku juga tidak akan lengkap selamanya, gumam Su Ling'er pelan, seolah dia sedang tidur sambil berbicara. Setelah mengalami dua masa kehidupan, mengalami arti sebenarnya dari perpisahan antara hidup dan mati, lalu mendapatkan kembali sesuatu setelah kehilangannya, dia sangat jelas mengenai apa yang dia inginkan dan bahkan lebih jelas lagi tentang seperti apa rasanya jiwa yang tidak lengkap. "Dia adalah tuanku," kata Yunce lembut. "Dia pergi. Ketika dia pergi, semua yang dia katakan tidak ada habisnya. Dia memutuskan hubungan murid utama kami, mengatakan bahwa kami tidak akan pernah bertemu lagi, dan mengatakan kepada saya untuk tidak mencoba mencarinya." Yunce menutup matanya. Dia berbicara dengan sangat tenang. Dia bisa mengungkapkan suara yang tertekan jauh di lubuk jiwanya sebanyak yang dia inginkan di depan Su Ling'er, tetapi saya tahu hal-hal yang dia katakan tidak benar. Pasti berat baginya untuk meninggalkanku. Meskipun aku tidak tahu banyak hal tentang dia, karakternya, pemikirannya, kepeduliannya padaku dan ketergantungan yang dia tunjukkan padaku kadang-kadang. Aku mengenalnya lebih baik daripada siapapun di dunia ini, tapi tempat yang dia tuju terlalu jauh. Aku mungkin, benar-benar tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidupku. Saya sudah lama mengambil keputusan untuk berpisah darinya. Tapi, aku melebih-lebihkan diriku sendiri. Aku tidak menyangka akan merasa gelisah jika dia tidak ada. Sepertinya tanpa disadari aku melihat sekilas bayangannya di hatiku setiap hari. Saya tidak tahu apa yang salah dengan diri saya, sepertinya saya sedang terkena pengaruh aneh. Su Ling'er mencoba membayangkan seperti apa rupa gadis itu dalam benaknya dan berkata dengan lembut, "Saya percaya perasaan kakak Yunce. Dia pasti punya alasan atau kesulitan untuk mengatakan hal seperti itu. Bahkan jika kalian berdua benar-benar tidak bertemu lagi, kalian masih memiliki kami dan aku. Setidaknya, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, bahkan jika suatu hari kamu memaksaku pergi, tanpa malu-malu aku akan tetap berada di sisimu." Yunce tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya memeluk Su Ling'er lebih erat lagi. Keduanya berlama-lama bersama di depan ladang bunga melati dalam waktu yang sangat lama sekali.